Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahnya. Syukur dengan lisan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan hati selalu memiliki qalbun salim. Syukur dengan perbuatan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi terhadap diri kita. Hal ini seperti diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjunjung dan mematuhi seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya yang nyata atau yang tersembunyi, serta mensyariatkan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memerintahkan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan introspeksi terhadap diri mereka, bertanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jika kita cermati, terdapat 3 getaran waktu pada ayat di atas sebagai bentuk introspeksi terhadap diri. Ketiga getaran waktu tersebut adalah: pertama, waktu sekarang, yaitu wal tanzur. Kita diperintahkan untuk memperhatikan dan meneliti kondisi saat ini. Setiap mungkin menyadari bahwa kesempatan adalah karunia terbesar yang harus disyukuri dengan berbuat yang terbaik agar dapat membangun jejak-jejak kehidupan
dan menjadi warisan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu yang telah lalu yaitu muqaddamah, pengertian ini merujuk pada segala hal yang telah diperbuat pada masa lalu sebagai nasihat dan pelajaran terbaik. Ketiga, masa depan yaitu ikhwan. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan. Selain itu proses introspeksi dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik pada masa yang akan datang guna menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Jadi muhasabah diri adalah memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan di masa depan. Itulah maksud dari surat Al-Hasyr ayat 8 tersebut. Perbuatan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang lebih baik adalah introspeksi diri. Dalam istilah bahasa disebut juga dengan muhasabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah adalah meneliti perbuatan kita pada masa lalu dan masa kini. Apakah ia merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dengan muhasabah diri, perbuatan baik pada masa lalu bisa ditingkatkan pada masa depan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah, hari esok kita akan lebih baik di dunia dan di akhirat insyaallah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Artinya, hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cermati, paling tidak ada 3 hal penting yang terkandung dalam proses muhasabah. Pertama, orang yang akan melakukan muhasabah sesungguhnya merupakan sosok pembelajar, dan kita dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Banyak kisah dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pembelajaran untuk peringatan ke depan, dan ada sosok pembelajar yang bernama Ulul Albab yang mampu belajar dari kisah-kisah masa lalu tersebut. Sosok pembelajar sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan berpikir sehingga mampu menghibur ilmu yang didapatkan untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain karena orang-orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus melebar rahmat di muka bumi ini. Orang-orang yang berilmu yang bisa merancang arah perubahan sosial di masa depan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Anbiya ayat 11. Kedua, muhasabah mengandung makna perlunya orientasi pada masa depan. Tujuan evaluasi diri adalah untuk lebih baik di masa depan. Ada kombinasi masa depan, yaitu masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi dikatakan merupakan fondasi tentang isi masa depan. Isi besar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan akhirat. Keseimbangan masa depan di dunia dan akhirat adalah keniscayaan. Sebagaimana kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena itulah kehidupan dunia pun tidak boleh ditinggalkan. Mari kita terapkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wa tabtaghu fadlallah wa qulullaha katsiran la'allakum
dengan mampu menciptakan masa depan, berarti kita ini akan menjadi penentu kecenderungan perubahan di dunia. Bukankah misi rahmatan lil alamin sesungguhnya adalah sebuah misi mulia untuk menciptakan tahanan perubahan menuju ke lebih baik dan kebaikan. Ketiga, muhasabah mendorong kita berprestasi. Muhasabah diri akan mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, dan provokasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari masa lalu untuk lebih baik di masa depan. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, baik masa lalu dunia maupun orang lain. Selain itu juga, dan orang yang berprestasi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat detail dan akurat dalam mencatat setiap kebaikan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Karena siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia yang tidak mau melakukan muhasabah, maka dia dapat mengkategorikan sebagai manusia yang sombong. Karena orang yang sombong merasa dirinya telah sempurna, sehingga ia merasa tidak perlu melakukan muhasabah. Ia merasa selalu baik, selalu merasa betul, dan selalu merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Kesombongan inilah yang menutup manusia dari kebenaran, karena dia tidak pernah introspeksi terhadap dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Artinya, demikianlah Allah menguji hati orang yang sombong dan semena-mena. Quran surat Al-Ghafir ayat 35. Marilah kita terus bermuhasabah agar kita menjadi pembelajar, berorientasi masa depan dan berprestasi. Orang yang bermuhasabah sejatinya adalah orang yang rendah hati karena menyadari bahwa dia belum sempurna, hingga terus belajar dan bekerja keras untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muhasabah diri adalah sebuah keniscayaan dan sekaligus cerminan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa dalam diri kita sering tidak stabil, kadang naik dan kadang turun. Marilah kita senantiasa melakukan muhasabah diri. Semoga dalam muhasabah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا مصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa'adil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa zada bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.